Hai semua, perkenalkan saya Nurhaliza Putri Suherman, NIM 2310701046, kelas B, Prodi D3 Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang perawat pertama dari kalangan Muslim. Tokoh tersebut ialah Rufaidah Al-Aslamiyah. Sebelum masuk ke video lebih lanjut, saya akan membahas biografi tentang beliau. Kitab-kitab sejarah mencatatnya dengan nama-nama yang berbeda. Sumber pertama menyebutkan namanya ialah Rufaidah binti Sa'ad al-Bani Aslam al-Khazraj. Sumber kedua menyebutkan namanya Ku'aibah binti Sa'ad. Sumber ketiga, ia sering disebut Rumaitsah al-Ansyariyah. Namun, dari yang telah disebutkan, nama yang umum dikenal ialah Rufaidah. Beliau termasuk ke dalam marga Islam Al-Khazraj, suku Khazraj, dari kaum Ansor di Madinah, yakni golongan yang pertama menganut Islam. Ia mengalami masa jahiliyah dan Islam sekaligus. Beliau lahir di Yatsrib, Madinah sekitar 25 tahun sebelum kedatangan Rasulullah SAW. Jika pendapat itu benar, maka ia lahir sekitar tahun 597 Masehi. Ia berasal dari kalangan para tabib. Ayahnya bernama Sa'ad al-Aslamiyah, seorang tabib terkemuka dan pemimpin tabib di kalangan masyarakat Madinah. Pengobatan dari ayahnya ini sangat dikenal di Jazirah Arab, bahkan diklaim sebagai perantara untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Penjelasan terkait keluarga Rufaidah tidak diungkap lebih jauh dalam kitab-kitab sejarah. Tingkat pendidikan keperawatan yang dimiliki Rufaidah berasal dari ayahnya itu. Praktik keperawatan sudah melekat pada dirinya sejak masa kecil. Ketika telah menginjak usia remaja, ayahnya meminta Rufaidah bekerja membantu ayahnya sebagai asisten ayahnya atau asisten tabib. Hingga saat Rufaidah dewasa, ayahnya memberikan kepercayaan untuk Rufaidah mengembangkan kemampuannya dalam dunia keperawatan. Ayahnya telah mewariskan praktik keperawatan dasar masyarakat Arab dan kemudian dikembangkan ketika periode Islam ke Madinah. Ketika Islam masuk ke Madinah pada abad ke-7, Rufaidah berhasil menggabungkan keilmuannya dalam bidang keperawatan dengan ajaran Islam. Kemudian ia berkontribusi terhadap kesehatan umat Islam di Madinah. Pada masa peperangan, ia ikut serta ke medan perang untuk menangani dan membantu pejuang perang yang terluka dan sebagainya. Serta Rufaidah ikut andil dalam kegiatan sosial masyarakat di Madinah. Sampai akhir hayatnya dapat dipastikan ia tetap di Madinah. Jadi, beliau wafat di Madinah. Rufaidah mengalami kehidupan jahiliyah dan masa Islam sekaligus. Hal ini berpengaruh terhadap peranannya di masyarakat. Kontribusi ia di kota Madinah adalah mengembangkan praktik keperawatan tradisi lokal warisan ayahnya dengan tradisi Islam. Kondisi praktik kesehatan di masa Rufaidah dan ayahnya hidup dipengaruhi oleh praktik kesehatan Persia dan Bizantium. Hal ini dikarenakan sekitar abad ke-6 penduduk Arab berada dalam kurun waktu kedua kerajaan ini. Praktik kesehatan yang diserap oleh Rufaidah dari ayahnya kala itu terkait praktik keperawatan. Mereka mengenal dua tradisi praktik kesehatan selama masa jahiliyah, yakni praktik kesehatan lokal masyarakat Arab dan praktik kesehatan peradaban kuno. Praktik kesehatan lokal masyarakat Arab terbilang masih sederhana sesuai keadaan geografis. Mereka memanfaatkan kondisi alam untuk melakukan praktik kesehatan. Mereka sebagian besar bergantung kepada hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar mereka seperti jinten hitam, bunga memesilon, truffle gurun, air kencing unta, empedu hewan buas, susu keledai betina, dan lemak cair dari ekor domba. Selain itu, mereka telah mengembangkan teknik pengobatan seperti teknik venesection, kauterisasi, dan bekam.
Pertama, teknik venesection adalah teknik pengobatan yang dilakukan dengan cara mengeluarkan darah dari pembuluh darah vena. Teknik ini dilakukan ketika pasien mengalami sumbatan-sumbatan tertentu di daerah pembuluh darah vena akibat dari pola makan yang tidak teratur. Selanjutnya, teknik kauterisasi. Teknik ini dilakukan dengan cara menyulut badan dengan besi yang telah dipanaskan. Teknik ini dilakukan untuk mengatasi penyakit mental, kudis, keropeng, dan luka terbuka lainnya. Terakhir adalah teknik bekam. Teknik ini merupakan teknik pengobatan yang dilakukan dengan cara menyedot keluar darah kotor yang ada di tubuh kita. Teknik ini dipercaya mampu mengeluarkan racun dan zat berbahaya dalam tubuh. Peranan ia terbagi menjadi 3, yakni peranan ia ketika sebelum peperangan Islam, yang kedua saat peperangan Islam, dan yang ketiga pasca peperangan Islam. Sebelum peperangan Islam sekitar tahun 622 Masehi, Rufaidah merubah metode pengobatan yang diajarkan oleh ayahnya dengan menyesuaikan ajaran Islam. Perubahan itu terkait 2 hal. Pertama, terkait dengan tempat yang biasanya dijadikan oleh ayahnya sebagai tempat pengobatan. Ia bersihkan tempatnya menjadi nyaman, higienis, dan bersih. Tempat itu dulunya sangat kotor sehingga kenyamanan pasien tidak diperhatikan. Perubahan ini dilakukan atas dasar ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Islam merupakan agama yang mengedepankan kebersihan, karena kebersihan sebagian dari iman. Kedua, menghilangkan jampi-jampi dan jimat untuk mengobati pasien. Menurut ajaran Islam, itu bersifat syirik. Hal ini merupakan salah satu dosa besar. Ia menggantinya dengan doa-doa dan salawat yang diajarkan Rasulullah kepadanya. Atas perubahan-perubahan itu, ia memiliki keutamaan pada zamannya. Ia melakukan pengobatan kepada setiap pasien-pasiennya selalu diiringi dengan berdakwah tentang keutamaan Islam. Ia meminta kepada pasiennya yang sedang terkena penyakit untuk meminta perlindungan kepada Allah atas apa yang telah diderita. Di tahun yang sama, ia juga telah mendirikan sekolah keperawatan pertama di dunia Islam, meskipun lokasinya tidak dapat dilaporkan. Ia memimpin dan sekaligus mendidik para wanita muslim di bidang keperawatan atas izin dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, ia tidak hanya menghasilkan perawat, tetapi juga mengikuti perintah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memajukan pendidikan bagi para gadis dan wanita muslim. Ia dipercayai sebagai pendiri sekolah perawat pertama bagi wanita serta mendorong wanita untuk menjadi pribadi yang terdidik. Ia telah berhasil mengenalkan kesempatan baru kepada kaum wanita untuk berkarir dalam menyediakan perawatan dan pelayanan bagi masyarakat. Maka mereka terkenal dengan perawat pertama dalam periode Islam. Perawat wanita periode awal Islam ini dikenal sebagai Al-Asyah, dari kata kerja asa yang berarti menyembuhkan luka. Terjemahan bahasa Arab perawat saat ini Mama Rida. Pengaruh Rufaidah Al-Aslamiyah bagi dunia keperawatan modern. Praktik keperawatan yang dilakukan Rufaidah Al-Aslamiyah pada abad ke-6 telah mempengaruhi praktik keperawatan selanjutnya. Ia telah membuat karya-karya monumental pada zamannya yang kemudian digunakan oleh keperawatan modern. Karya-karya monumental ini meliputi rumah sakit lapangan, sekolah keperawatan, kode etik perawat, teori keperawatan, dan perawatan rohani Islam. Langkah-langkah yang telah dilakukan olehnya dalam mengembangkan ilmu keperawatan di dunia Islam secara langsung maupun tidak langsung telah mempengaruhi ilmu keperawatan modern. Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Rufaidah Al-Aslamiyah ini dalam mengembangkan ilmu keperawatan di dunia Islam secara langsung maupun tidak langsung telah mempengaruhi ilmu keperawatan modern. Secara tidak langsung juga, ilmu keperawatan modern yang digagas oleh Florence Nightingale pada abad ke-19 telah dipengaruhi oleh praktik keperawatan Rufaidah. Langkah-langkah yang dilakukan pun hampir sama seperti membangun sekolah keperawatan, ikut berperang, menciptakan kode etik keperawatan, dan menggagas teori keperawatan. Akan tetapi, esensi di dalamnya berbeda karena jiwa zamannya pun berbeda. Namun, langkah-langkah yang dilakukan oleh Florence Nightingale telah dilakukan oleh Rufaidah sekitar abad ke-7. Pengaruh ilmu keperawatan di dunia Islam secara langsung terkait dengan perawatan rohani. Perawatan rohani Islam ini dikembangkan atas dasar penyakit yang diderita oleh para pasien yang tidak hanya terbatas oleh fisik saja. Akan tetapi, rohani juga termasuk salah satu elemen penting dalam manusia yang perlu dirawat. Perawatan rohani Islam ini dikembangkan berdasarkan konsep ajaran Islam. Perawatan rohani Islam ini kemudian berkembang dan sampai saat ini menjadi dasar bimbingan konseling Islam di Indonesia.
Akhir kata, semoga video pembahasan tentang Rufaidah Al-Aslamiyah ini dapat memotivasi khususnya para perawat masa kini dan semuanya bagi yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.